Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah perpajakan akan menyampaikan materi kami dengan judul Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 4 yaitu 1. Indah Rinawati dengan NIM 204010119, 2. Nikmatul Munawwaroh dengan NIM 204010033, yang ketiga Happy Dwi Lestari dengan NIM 2040072, dan yang terakhir saya Divalia Zuliana dengan NIM 204010035. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian PPN. Apa sih yang dimaksud dengan PPN? PPN disebut Value Added Tax atau VAT, atau juga disebut Goods and Service Tax atau GST. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen ke konsumen. PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang jasa yang dilakukan oleh wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Selanjutnya adalah dasar pengenaan PPN. Dasar pengenaan PPN adalah istilah yang mengacu pada penggunaan nilai tertentu, di mana penggunaan nilai dijadikan dasar perhitungan untuk menentukan besaran PPN yang harus dipungut oleh pihak yang bersangkutan. Nilai yang dijadikan dasar pengenaan PPN terdiri dari berbagai macam kategori. Dikarenakan pengenaan pungutan PPN tidak bisa disamaratakan, ada dua kategori pungutan PPN, yaitu barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Penulisan dasar pengenaan pajak PPN harus jelas antara barang atau jasa apa yang diserahkan dan dicatat pada faktur pajak. Jika barang berupa BKP atau barang kena pajak, maka dasar pengenaan pajaknya adalah harga jual barang. Sedangkan untuk penyerahan jasa, dasar pengenaannya adalah penggantian. Dasar pengenaan pajak atau DPP dapat berupa harga jual, penggantian nilai, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lainnya yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. A. Barang yang tidak dikenakan PPN yaitu 1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak mentah dan gas bumi. 2. Barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, singkong. Dan yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di restoran ataupun rumah makan. 4. Uang. 5. Emas batang dan surat berharga atau saham atau juga bisa obligasi. B. Jasa yang tidak dikenakan PPN. Jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko, dan jasa angkutan umum, dan lain-lain. Selanjutnya ada tarif PPN. Tarif untuk pembayaran PPN diatur oleh Undang-Undang Perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut, tarif PPN digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, tarif PPN sebesar 10% untuk penyerahan barang dalam negeri. Yang kedua, tarif PPN sebesar 0% untuk ekspor barang kena pajak berwujud maupun tidak berwujud, serta untuk ekspor jasa kena pajak. Yang ketiga, tarif pajak tersebut dapat berubah minimal 5% dan maksimal 15% sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah. Selanjutnya ada subjek PPN yang dibagi menjadi 2, yaitu pengusaha kena pajak dan non-pengusaha kena pajak. Untuk pengusaha kena pajak terhadap subjek pajak yang sudah menjadi PKP, maka PPN akan terutang dalam hal yang pertama PKP melakukan penyerahan BPK, yang kedua PKP melakukan penyerahan JKP, dan yang ketiga PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Kemudian untuk non-pengusaha kena pajak terhadap subjek pajak yang belum PKP, PPN akan
misalkan terutang walaupun yang melakukan kegiatan merupakan objek PPN adalah bukan PKP dalam hal yang pertama yang ber-PKP, yang kedua pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud, yang ketiga pemanfaatan jasa kena pajak, dan yang keempat melakukan kegiatan membangun sendiri. Selanjutnya ada saat dan tempat terutang PPN. Saat terutang PPN yang pertama pada penyerahan BKP. Untuk BKP berwujud, penyerahannya kepada pihak pengirim. Untuk BKP tidak berwujud, penyerahannya saat pengakuan piutang, penagihan, atau saat penandatanganan kontrak. Yang kedua, impor BKP yang terjadi saat BKP dimasukkan ke dalam daerah pabean. Yang ketiga, ekspor BKP yang terjadi saat BKP dikeluarkan ke dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan BKP terwujud dan tidak terwujud di luar daerah pabean. Yang kelima, ekspor BKP yang terjadi pada saat penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai penghasilan atau piutang. Kemudian untuk tempat terutang PPN yang pertama, tempat pengukuhan PKP. Yang kedua, tempat dimasukkannya PKP yang berlaku atas impor. Yang ketiga, tempat kedudukan pihak yang memanfaatkan, yaitu berlaku atas pemanfaatan BKP-PB atau JKP di dalam daerah pabean. Yang keempat, tempat bangunan yang didirikan. Ini berlaku atas membangun sendiri. Dan yang terakhir, tempat kedudukan kantor cabang yang berlaku atas penyerahan antar cabang. Kemudian saat terutang PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah pada saat mulai dibangunnya bangunan. Kemudian untuk tempat pajak terutangnya adalah di tempat bangunan tersebut didirikan. Dasar pengenaan pajak yang ditentukan oleh undang-undang. Yang pertama ada harga jual. Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa nilai berupa uang ditambah semua biaya dikurangi potongan harga dalam faktor pajak sama dengan harga jual. Semua biaya ini termasuk biaya asuransi, pengangkutan, pengiriman, pemeliharaan, garansi, dan biaya lain yang diminta oleh penjual karena barang kena pajak tersebut. Yang kedua, penggantian. Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa nilai berupa uang ditambah semua biaya dikurangi potongan harga dalam faktor pajak sama dengan penggantian. Semua biaya ini termasuk biaya asuransi, pengangkutan, pengiriman, pemeliharaan, garansi, dan biaya lain yang diminta oleh penjual karena ekspor. Pemanfaatan jasa kena pajak atau barang kena pajak tidak terwujud tersebut. Dasar pengenaan pajak untuk seluruh layanan penyediaan tenaga kerja yang tidak memenuhi pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 2012 adalah yang mencakup seluruh tagihan yang diminta oleh pengusaha jasa atas penyedia jasa, termasuk penyediaan jasa ketidakkeseimbangan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu nilai impor. Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa nilai impor sama dengan cost, insurance, freight, ditambah biaya masuk. Nilai ekspor yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau harus diminta oleh eksportir. Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Yang pertama yaitu pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Dasar pengenaan pajaknya harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Yang kedua, penyerahan film cerita. Dasar pengenaan pajaknya perkiraan hasil rata-rata per judul film. Ketiga, penyerahan produk hasil tembakau. Dasar pengenaan pajaknya harga jual eceran. Keempat, barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semua tidak diperjualbelikan. Dasar pengenaan pajaknya harga pasar wajar. Kelima, penyerahan barang kena pajak dari pusat, cabang, atau sebaliknya, dan penyerahan barang kena pajak antar cabang. Dasar pengenaan pajaknya yaitu harga pokok penjualan atau harga perolehan. Keenam, penyerahan barang kena pajak melalui pedagang perantara. Dasar pengenaan pajaknya yaitu harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, penyerahan barang kena pajak melalui jalur lelang.
Dasar pengenaan pajaknya yaitu harga lelang. Kemudian jasa pengiriman paket, penyerahan jasa biru perjalanan pariwisata, dan penyerahan jasa pengurusan transportasi yang di dalam tagihannya terdapat biaya transportasi. Dasar pengenaan pajaknya sama, yaitu 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 tentang penunjukan badan usaha milik negara, untuk mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai adalah: yang pertama, rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan surat setoran pajak atas setiap penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kepada BUMN. Kedua, faktur pajak dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan. Ketiga, mencantumkan NPWP dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan tersebut. Keempat, atas penyerahan barang kena pajak selain terutang PPN, yakni terutang pula PPNBM, maka rekanan mencantumkan pula jumlah PPNBM terutang pada faktur pajak. Kelima, faktur pajak dibuat rangkap 3. Lembar pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, lembar ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN. Keenam, SSP dibuat rangkap 5. Yang pertama untuk rekanan, kedua untuk KKPN lewat bank, persepsi atau kantor pos, ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT masa PPN, keempat untuk bank, persepsi atau kantor pos, kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN bagi pemungut PPN. Ketujuh, melakukan pemungutan wajib menyertakan cap disetor tanggal dan menandatanganinya pada faktur pajak. 8. Faktur pajak dan SSP adalah bukti pemungutan dan penyetoran atas PPN dan PPNBM. Akan dipungut PPN oleh PKP penjualan. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjualan tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pungutan berupa faktur pajak. Yang kedua, pada saat menjual atau menyerahkan PKP atau JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Jadi penjual PPN tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjualan wajib membuat faktur pajak. Yang ketiga, apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, tentunya harus disetorkan secara barang. Yang keempat, apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Yang kelima, pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau SPT masa PPN. Faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan PKP atau penyerahan JKP. Bukti pungutan pajak pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak JKP atau penyerahan jasa kena pajak JKP, artinya ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Jenis-jenis faktur pajak. Jenis-jenis faktur pajak yaitu faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, faktur pajak pengganti atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian NPWP sehingga harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat, faktur pajak tabungan, dan yang terakhir faktur pajak cacat. Proses pengadaan dan penerbitan faktur pajak. Faktur pajak
pasal 17 ayat 3, ayat 5, ayat 8, ayat 9, dan ayat 10. Penjelasan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang PPN membuat ketentuan sebagai berikut. Secara prinsip, faktur pajak harus dibuat pada saat terutangnya pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang merah. Namun demikian karena suatu hal dapat terjadi keterlambatan penerbitan faktur pajak. Atas keterlambatan penerbitan faktur pajak dikenakan sanksi sesuai pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 4 Undang-Undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan tanpa adanya ketentuan mengenai batas waktu keterlambatan saat pembuatan faktur pajak. Yang pertama, saat penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak. Kemudian saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan sebelum penyerahan jasa kena pajak. Kemudian saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap kerja atau saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN. Saat lain yang diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP setelah jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat dianggap tidak menerbitkan faktur pajak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.